Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau, hai, selamat siang. Jumpa lagi bareng Unaya. Tadi kita jumpa di formasi pukul 11. Kali ini kita jumpa kembali untuk formasi pukul 15 ini ya rekan Rau. Nah, jadi kamu jangan bosan-bosan untuk selalu bersama kita di 105 FM. Karena saat ini seperti yang disampaikan oleh RG seri sebelumnya, kita sudah berada di talk show bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita, yaitu kembali Una sampaikan Mr. X, di mana namanya ini kita samarkan untuk demi kenyamanan dan keamanan narasumber kita rekan Rau. Yang dimana Mr. X ini adalah merupakan mantan residen dari rehabilitasi BNN. Nah, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Oke, selamat sore. Gimana kabarnya di sore hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan sebelum kita pada topik kita ini, boleh diceritakan dulu sedikit bagaimana pengalamannya di tempat rehabilitasi. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku mantan residen yang sudah pernah menjalani rehabilitasi BNN, ingin berbagi cerita dan pengalaman saat menjalani rehabilitasi di BNN Lido, yang mana itu merupakan proses awal pemulihan recovery saya. Pada saat pemakaian pada tahun 2007, saya memakai narkoba jenis ganja dan alkohol. Di situ saya selalu tidak ada masalah terhadap masalah kesehatan saya. Itu terpikir dari pemikiran saya. Tetapi pada saat di tahun 2019, saya mulai menyadari bahwa begitu banyak masalah dalam kehidupan diri saya, mulai dari relationship saya, faktor emosi saya, baik psikologis saya, yang mana hal tersebut semua mengganggu semua proses pekerjaan saya yang semakin memburuk. Dan dari kondisi dan sikap yang begitu memprihatinkan, keluarga menyarankan agar saya menjalani rehabilitasi walaupun awalnya pasti ada pertentangan dalam diri saya. Tetapi dukungan dan peran aktif keluarga lah yang membuat saya siap untuk menjalani rehabilitasi BNN. Dan itulah di tahun 2019 saya mulai menjalani rehabilitasi BNN di Bogor di Lido. Di tahun 2019, selesainya di tahun berapa ya Bang? Selesainya di tahun 2019 juga di bulan 12. Oh, kemudian sebenarnya apa makna dari rehabilitasi itu sendiri? Makna rehabilitasi itu sendiri adalah proses pengembalian pemulihan orang yang terkena pecandu adiksi. Itu bisa dilihat dari Re itu dia kembali dalam artian kembali memulihkan orang yang pernah ketergantungan terhadap adiksi. Habilitasi ya ke asalnya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, awalnya semua orang yang baik. Tak ada orang yang bercita-cita sebagai orang pecandu. Jadi makanya rehabilitasi itu sendiri adalah serangkaian upaya pemulihan ketergantungan narkoba bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi yang secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Dan kira-kira bagaimana perasaan Abang ketika pertama kali masuk di tempat rehabilitasi? Awalnya saat masuk rehabilitasi ada pertentangan tersendiri dalam diri saya. Karena itu mungkin pengaruh dari zat adiksi yang dalam otak saya itu belum bisa menerima keadaan rasanya saya direhabilitasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kita bisa menerima bahwasan oh iya, inilah jalan saya agar lebih pulih dan bisa kembali hidup normal ke lingkungan masyarakat kembali. Oke, kemudian bagaimana syarat dan awal ketika masuk ke rehabilitasi BNN? Syarat utama untuk menjalani rehabilitasi sebenarnya harus ada dari keinginan kita sendiri. Yang mana kalau kita terpaksa ataupun ditangkap untuk masuk rehabilitasi, mungkin bisa bakalan terjadi relapse kembali. Jadikanlah istilah keinginan kita ingin pulih sebagai pondasi kita agar nantinya kita selesai rehabilitasi, kita tidak kembali lagi untuk memakai zat haram tersebut. Dan untuk berangkat ke sana kita harus didamping oleh pihak keluarga sebagai penanggung jawab kita
dan didampingi juga oleh petugas dari BNN, baik itu dari kabupaten, kota maupun provinsi, agar nantinya di sana pihak keluarga tidak bingung bagaimana proses alur verifikasi pendaftarannya. Oke, terima kasih. Kemudian tahapan apa saja nih yang harus kita dapatkan jika ingin menjalani rehabilitasi BNN? Sini kita tadi sudah menjelaskan bahwasanya rehabilitasi itu ialah serangkaian upaya pemulihan ketergantungan terhadap pecandu narkoba. Jadi pertama dia itu melalui rehabilitasi medis, melalui tahapan pemeriksaan ke seluruh kesehatan residen, baik itu psikis yang dilakukan oleh dokter ataupun psikiater atau perawat yang telah terlatih di sana nanti. Melalui proses detoksifikasi, yang mana proses detoksifikasi itu yaitu proses pemutusan zat terhadap ketergantungan narkoba, yang mana dokter dan psikiater akan melakukan evaluasi berdasarkan asesmen fisik dan psikis awal dari pendaftaran masuk ke rehabilitasi tersebut. Dan itu nanti bisa menjadi bahan untuk dokter atau psikiater nanti melihat gejala-gejala putus zat yang seperti apa yang harus dilakukan untuk penanganan terhadap kesehatan fisik dan psikisnya. Mungkin itu saja. Oke, kemudian selain itu mungkin ada dari rehabilitasi sosialnya ataupun mungkin kegiatan rehabilitasi lainnya? Ya, selanjutnya setelah dia melakukan rehabilitasi medis, ada tahapan selanjutnya di rehabilitasi sosial, yang mana tahapan rehabilitasi sosial itu ya tahapan primary, yang mana residen ditempatkan untuk memiliki stabilitas fisik dan emosi melalui terapi komunitas. Dari terapi komunitas ini ya kayak terapi community. Terapi community yaitu dia dengan cara sesama residen saling membantu untuk proses pemulihan mereka masing-masing. Dan juga melalui konseling dengan konselor ataupun terapi psikologis oleh psikolog yang telah terlatih di sana. Dalam menjalani rehabilitasi medis dan sosial, di sana kita dilengkapi dengan konselor. Konselor lah itu sebagai ibu angkat kita nanti di sana untuk tempat curhatan kita, apa aja sih masalah kita dalam pemakaian zat kita tersebut. Oke, kemudian setelah sudah melewati rehabilitasi medis, kemudian rehabilitasi sosial, nah kira-kira apa ada lagi nih rehabilitasi yang akan dilakukan? Oke. Setelah kita menjalani rehabilitasi sosial, yaitu tadi di dalam tahap primary, biasanya kita akan diarahkan ke pasca rehabilitasi. Biasanya pasca rehabilitasi itu kita diajarkan berbagai motivasi dan edukasi bagaimana kita mencegah kemudian tidak memakai kembali. Sering disebut juga dengan relapse prevention gitu. Dan juga di dalam pasca rehabilitasi itu kita juga dilatih keterampilan yang mana mungkin dulunya kita memakai, mungkin kita tidak tahu keahlian apa aja keahlian kita, makanya kita larinya memakai narkoba. Baik itu keahlian berbengkel ataupun bermasak gitu, seperti itu. Dan juga selanjutnya nanti setelah dilakukan pasca rehabilitasi di BNN Lido, kita akan kembali ke masyarakat dan ke keluarga kita kembali. Di sana nanti BNN kabupaten, kota atau provinsi akan melakukan ada namanya program pasca rehab juga, yang mana selama 4 bulan ke depan kita akan dipantau terus melalui pemantauan dan pendampingan agar tidak terjadi pemakaian relapse kembali. Oke, terima kasih. Jadi itu dia tadi beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu di rehabilitasi. Dan kita break dulu ya Bang sebentar, karena sebentar lagi bakalan azan. Dan rekan Rau jangan kemana-mana, tetap bersama kita, karena kita nanti bakal hadir kembali di 105 Pro FM Your Lifestyle. Dan diberitahukan juga kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, jika ada keluarga maupun saudara yang masih terpengaruh dengan narkoba dan masih bingung tentang narkoba, silahkan sharing ataupun konsultasi melalui nomor 0821 6768 8008 atau juga di nomor 0823 7036 6451.
atau bisa langsung datang ke kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Raja Inal Siregar kilometer 7,3 Batuna 2. Jangan takut, tidak akan dipidana apabila melaporkan diri sendiri maupun keluarga dan saudara. Best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM. The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM. One Five FM Your Lifestyle. Rekan Raw masih bersama Una dan tentunya narasumber kita di sore hari ini yaitu Mr. X, di mana nama ini kita samarkan sebagai keamanan dan kenyamanan narasumber kita. Ya, kita lanjut kembali untuk percakapan kita di sore hari ini ya Bang. Nah, tadi kita udah membahas seputar kegiatan ataupun tahapan-tahapan selama rehabilitasi. Kemudian banyak masyarakat ini yang mengasumsikan bahwasanya selama menjalani rehabilitasi itu tetap diberikan narkoba ataupun zat adiktif lainnya. Bagaimana nih tanggapan Abang? Ya, kalau menurut saya sih, asumsi masyarakat tersebut itu tidak benar. Karena di rehabilitasi BNN ini sendiri, dalam proses pemulihan itu melakukan secara terapi komunitas ataupun dengan secara terapi community namanya. Jadi walaupun seorang kalian ada yang merasa pusing, sakit kepala, meriang atau mual dalam proses pemutusan zatnya tersebut, dia hanya diberikan obat generik atau obat biasa saja. Jikapun ada obat khusus yang diberikan kepada klien yang memang berperlakuan khusus, itu biasanya hanya diberikan obat seperti obat psikiater berdasarkan asesmen dari dokter psikiater, asesmen fisik dia ataupun mental dia, yang tergantung dari zat-zat pemakaian seperti apa sih yang dipakai biasanya. Kalau orang pemakai putau, biasanya diberikan tramadol gitu kan, ataupun orang yang sering memakai zat-zat obat-obat psikiater biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian bicara masalah kendala, kira-kira selama Abang menjalani rehabilitasi BNN ada kendala pelayanan medis yang Abang temukan kira-kira? Kalau soal kendala pelayanan medis terhadap kesehatan saya selama menjalani rehabilitasi di BNN di sana, saya rasa tidak ada, karena respon untuk tenaga medisnya di sana itu sangat baik. Baik itu dengan peralatan dan perlengkapannya. Kemarin saya waktu berangkat ke sana, saya sempat kecelakaan tuh. Kecelakaan, kaki kelingking saya patah ya kan. Jadi di sana memang kebetulan untuk alat ronsen tidak ada, tapi mereka memfasilitasi rujukan keluar dan mereka ikut juga mendampingi kita untuk ke sana. Oke, jadi alhamdulillah selama menjalani rehabilitasi tidak ada kendala Tidak gitu ada kendala. kan. Oke, selanjutnya kira-kira apa saja kegiatan ataupun program selama menjalani rehabilitasi BNN? Oke, dalam menjalani kehidupan sehari-hari di rehabilitasi, kami selalu memakai schedule harian yang bertujuan untuk membiasakan diri kami agar hidup lebih teratur kembali. Karena namanya seorang pecandu, pasti dalam menjalani kegiatan sehari tidak ada yang teratur. Seperti mulai dari bangun pagi, tidur malam, ataupun untuk menjalani kesehari-harinya dia tidak akan pernah terpikir ke sana. Jadi di sana kami ditempah kembali. Dan di rehabilitasi ini juga kami diajarkan dengan yang namanya program. Program itu sendiri adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang kali dengan berjadwal dan tentunya telah ditentukan dilakukan dengan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, makan pagi. Pokoknya di rehabilitasi itu kami ditempa untuk hidup untuk di atas orang normal lah. Yang mana nanti jika kami kembali ke lingkungan masyarakat, kami bisa menjadi orang normal. Contohnya seperti kami waktu bangun pagi lah. Bangun pagi kami itu kira-kira pukul 5 subuh sampai sholat subuh ya kan. Terus di situ kami langsung beraktivitas mulai dari kebersihan, menyiapkan makan, ini namanya kalau di sana dibilang tuh pangsen namanya. Baru jam 7 kami tuh udah harus, namanya kalau di perkantoran sini apel. Iya, apel di situ sembal apel di sana. Dan itu sudah siap di sana. Dan
Di sana juga kami suruh itu namanya ada sesi confortation. Confortation itu ialah membantu sesama famili yang di sana. Contohnya, kalau dia menjatuhkan pulpen aja, dia sudah bisa dikonfront dalam artian dia diberikan peringatan agar tidak menjatuhi pulpen tersebut. Kenapa dia dikonfront? Kondisinya kalau di luar, jika dia memiliki barang atau baik handphone, apa semua, dia akan merasa rugi kalau jatuh seperti itu, kan? Jadi namanya seorang pecandu pasti ada penyakit fisik dia yang tertinggal. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian saya juga pernah membaca sebuah artikel, katanya kalau rehabilitasi di BNN itu, BNN menerapkan ada 4 pilar dan juga 5 struktur. Nah, kira-kira bisa disampaikan apa saja itu, Bang? Oh ya, itu memang ada dia namanya 4 pilar 5 struktur. Itu mereka merupakan program dari proses rehabilitasi yang berbentuk terapeutik community misalnya. Yang pertama itu dia behavior management, atau disebut dengan pembentukan tingkah laku, yang mana dulunya selagi kita masih masa jangki atau pemakai, tanggung jawab kedisiplinan kita dan kepedulian kita tidak ada. Kita hanya peduli hanya kepada diri kita sendiri. Kita hanya peduli hanya pemakaian kita sendiri. Yang kedua, emosional dan psikologi kita. Maksudnya itu dia pengelolaan aspek emosi dan psikologis. Pengelolaan aspek emosi ini bukan dalam aspek marah. Aspek emosi ini bisa juga dikatakan sebagai rindu. Karena di sana kita dihantam perasaan kita untuk bisa berjumpa sama keluarga. Jadi kadang disitulah kita bisa kembali kepada keluarga, mengingat keluarga kembali. Yang mana sewaktu kita pemakai, kita tidak pernah mengingat keluarga kita kembali. Yang ketiganya, intelektual dan spiritual. Pengembangan intelektual dan kerohanian. Kita di sana juga diajarkan tentang pemahaman bahayanya tentang narkoba tersebut. Dan juga kita di sana juga diajarkan tentang keagamaan, kerohanian. Yang dulunya mungkin kalau kita semasa pemakai, sholat aja kita tidak pernah. Kalau di sana dia memang ditekankan harus beribadah. Yang keempat dia vokasional dan survival. Vokasional ini kita dilatih untuk ada keterampilan. Di saat kita sudah kembali nanti ke lingkungan masyarakat, kita ada keterampilan untuk dapat bertahan hidup di lingkungan masyarakat. Bukan untuk kembali lagi untuk memakai, karena kondisi yang namanya mantan pecandu, dia pasti merasa saya sudah gini, untuk apa lagi kembali lagi relapse. Makanya di sana dia dilatih, baik itu keahlian dia, keterampilan dia, agar dia bisa bekerja untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bang. Kemudian dalam masyarakat tentu kita ketahui ya bahwasannya banyak